memenuhi undangan tepat waktu. Maka untuk mengefisiensikan waktu kita, maka acara akan kita mulai. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 13 Rawangkidul dan yang terhormat guru-guru peserta pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya lah kita semua dapat hadir di acara pembahasan Diseminasi Budaya Positif pada hari Kamis 26 Oktober 2023. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga syafaatnya sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semua, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada ibu-ibu semua, kami silakan untuk berdiri. Indonesia tanahku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin semua, silakan duduk kembali. Saya selaku moderator hari ini akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 13 Rawangkidul, yang ketiga penyajian materi oleh Ibu Emida Sarjana Pendidikan, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai acara hari ini dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Baik, acara pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 13 Rawangkidul. Kepada Ibu Nur Aina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amin. Yang kami hormati rekan-rekan guru semua, guru SDN 13 Rawangkidul, yang sangat kami hormati guru-guru dari SDN 18 Rawangkidul beserta guru-guru dari SDN 23 Rawangkidul. Ibu-ibu semua, pada hari ini, di hari yang sangat indah, di pagi yang sangat baik ini, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan karunia-Nya kita sama-sama dapat berkumpul di sekolah kita yang sangat kita cintai. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita
bersalawat untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah nanti di hari yaumul mahsyar kita semua akan mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Ibu-ibu, di pagi hari ini kita semua akan mendengarkan pemaparan dari guru kita yang bernama Enda, sarjana pendidikan, di mana pada beberapa bulan ini beliau ini telah mengikuti pendidikan guru penggerak. Maka di pagi hari ini insya Allah beliau ini akan memberikan pemaparan kepada kita semua tentang diskriminasi budaya. Dalam hal ini kepada guru-guru semua, baik itu guru SD 13 Awang Kidul sendiri maupun dari rekan-rekan guru SD 23 dan SD 18, marilah kita sama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau ini. Andaikan ada pertanyaan, silahkan bertanya. Insya Allah nanti beliau ini akan memberikan ilmunya, di mana pada beberapa bulan ini dia telah belajar dengan aktif untuk memberikan ilmunya kepada kita bersama. Jadi andaikan ada pertanyaan kepada ibu sekalian, silahkan memberikan pertanyaan. Kiranya itu saja pembuka dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah IGN 13 atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan tentang pengimbasan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Enda. Sebelumnya saya akan membacakan dulu biografi dari pemateri kita hari ini. Nama beliau adalah Ibu Enda, sarjana pendidikan, lahir di Lahar pada tanggal 16 Desember tahun 1980. Pendidikan tadinya adalah S1, pendidikan dan sekolah dasar. Jabatannya sekarang adalah guru kelas 5 di SDN 13 Awang Kidul. Beliau mempunyai 2 orang putra dan seorang suami. Beliau ini dulunya mempunyai latar pendidikan yang beragam. Pertama sekali dia adalah sarjana ekonomi, lalu mengambil lagi sekolah sarjana D2 pendidikan olahraga, dan yang terakhir adalah sarjana pendidikan sekolah dasar. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyampaian materi pengimbasan tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Enda, sarjana pendidikan. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin sini kami sampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, dan guru undangan yang menyempatkan hadir di sini. Terima kasih waktunya ya Ibu. Kami tahu di waktu pagi ini kita lagi jam sibuk-sibuknya, tapi alhamdulillah ibu-ibu mempunyai waktu untuk datang ke sekolah bersama saya di sini. Alhamdulillah sekali. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini. Baiklah, mungkin sedikit saja. Tapi sebelum saya memaparkan dari materi saya, mungkin sini saya meminta pada ibu untuk berdiri, kita melaksanakan SPM dulu ya, tujuannya ini biar kita lebih fokus mendengarkan. Ikutin yang ini Bu ya, kalau kita dapat tinggal depan aja.
kelas ya. Oke, terima kasih ya Ibu untuk explaining-nya. Ini tujuannya untuk mempersiapkan belajar kita supaya kita bisa lebih fokus dan sedikit ada olahraganya yang membantu ya. Nah, kita langsung saja untuk penyampaian materi saya ini mungkin karena judulnya diseminasi budaya positif. Di sini saya akan memaparkan dulu apa budaya positif itu ya. Nah, budaya mungkin sini ada yang tahu budaya Ibu? Budaya positif ya. Ada yang namanya hasil karya manusia ya, sama biasa budaya ya. Kalau positifnya gimana? Budaya positif. Contoh budaya positif itu sendiri itu pertama melaksanakan tata tertib sekolah yang ada di sekolah tentunya, kemudian adanya gerakan literasi, kegiatan ekstrakurikuler yang pada tiap hari Kamis kalau di sekolah kita ibu-ibu, kemudian adanya kegiatan pembiasaan di awal dan di akhir dalam proses pembelajaran, ya, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan, kemudian peduli lingkungan. Nah, untuk peduli lingkungan ini hampir setiap hari, bahkan setiap saat, ya, kita dalam menerapkan peduli lingkungan. Nah, di sini sudah secara tidak langsung budaya positif memang sudah kita jalankan. Pemenuhan kebutuhan. Teori kebutuhan ini menurut Maslow itu ada 5 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan rasa aman. Rasa aman ini dimana kita butuh akan perlindungan dan bahaya fisik serta emosional. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu kebutuhan akan kasih sayang. Siapapun itu kita pastinya tentu butuh kasih sayang. Ya, kasih sayang antara orang tua, guru, siswa, teman, ya, terus persahabatan dan hubungan sosial lainnya. Kebutuhan yang keempat itu kebutuhan untuk penghargaan. Nah, di sini untuk penghargaan seperti adanya pengakuan, prestasi, nah itu pastinya kita butuhkan. Terus yang terakhir itu adanya kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini sini maksudnya ya, aktualisasi itu ya, keinginan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi diri sendiri. Nah, bisa kita lihat itu siswa setelah dia menuliskan kalimat positifnya untuk menjadikan keyakinan kelasnya, siswa bisa menempelkan di papan tulis sesuai yang guru minta. Dalam melakukan restitusi, ini guru harus melakukan tahapan yang digambarkan segitiga restitusi yang meliputi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu ada validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas itu guru dapat memilih kata-kata, ya, seperti setiap orang pasti bisa berbuat kesalahan, ya. Kemudian semua kesalahan bisa diperbaiki. Yang kedua validitas tindakan. Nah, di dalam yang kedua ini validitas tindakan itu bisa kita tanyakan kepada siswa, ya, mengapa ya hal itu atau masalah itu bisa terjadi kepadanya, ya. Kemudian apa yang membuat hal itu bisa terjadi, ya. Nah, ibu tahapan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan itu kembali kita ke kesepakatan kelas tadi, ya, yang dibuat. Nah, kita ingatkan kembali pada siswa itu, ya, dalam permasalahan yang ada, ya, keyakinan kelas yang mana yang anak-anak itu, ya, langgar atau tidak diingat, ya, kok bisa sampai lupa atau diabaikan. Nah,
Ini dalam tahapan yang ketiga ini, melayani keyakinan ini yang sangat perlu ya untuk menginspirasi siswa itu di dalam kebiasaannya ya untuk berbuat hal kebaikan. Nah mungkin di sana dalam tahapan restitusi tadi ya anak-anak tidak begitu merasa bersalah ya karena tadi ya hanya sifatnya pertanyaan-pertanyaan ya ada komunikasi baik kita ya kemudian bisa dengan siswa tadi kita mengangkat rasa bersalahnya tadi ya tidak dengan hukuman tapi dengan motivasi ya agar tidak terulang kembali dan mengingatkan keyakinan akan kelas yang dibuat bersama-sama tadi. Mereka ini ibu-ibu perlu kita ingat tidak ada lagi yang namanya hukuman pada siswa ya tapi kita selesaikan dengan dengan pendekatan ya hubungan komunikasi yang tadi efektif ya. Kemudian pendampingan dan bimbingan. Nah ini pendampingan dan bimbingan itu belum harus memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional siswa melalui pendampingan bimbingan. Nah di sini karena kita tidak ada guru pembimbing konsul tidak seperti di SMP atau SMA ya. Nah mungkin di sini langsung menangani adalah siswa guru ya guru. Jadi bisa kita misal untuk anak yang kurang minat belajar itu bisa kita fasilitasi ya dengan kita pendekatan tadi ya. Kita berikan pendampingan atau bimbingan ya supaya bagaimana mereka dapat belajar sama seperti kawan-kawan mereka. Nah ini untuk menerapkan budaya positif ya ibu-ibu ya perlu adanya upaya berkolaborasi ya. Dalam upaya berkolaborasi itu ada kerjasama ya. Nah itu kolaborasi itu ya pertama itu kolaborasi guru ya. Jadi guru ini ya dalam bekerja samanya untuk melaksanakan mengevaluasi program-program yang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi tidak bisa hanya satu guru penerapan ini dijalankan ibu-ibu dan kita semua guru ikut ya dalam menerapkan budaya positif ini. Kemudian kolaborasinya siswa ya membangun ketertarikan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Kemudian berkolaborasi bersama orang tua ya. Jadi kita ada juga ya hubungan antara guru dan orang tua. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu ya jelas ya adanya upaya dari kerjasama kita tadi ya antara guru, antara siswa dan antara orang tua. Pengukuran efektif budaya positif dan evaluasi hasil dari program kita ya. Nah kita lihat di sini ada pemantauan prestasi akademik ya. Nah di mana dengan budaya positif ini ya kita bisa pantau, kita lihat hasil dari akademik mereka ya. Terus survei kepuasan, kemudian umpan balik siswa dengan guru tadi ya. Kita laksanakan umpan baliknya. Jadi kita tahu sampai di mana penerapan budaya positif kita tadi berjalan. Jadi dengan kita melihat prestasi akademik mereka, nah disitu kan prestasi akademik kan tidak hanya nilai kognitif saja ya, karena ada keterampilan, ada sikap ya, terus dalam survei kepuasan siswa dan umpan balik antar guru. Nah ibu mungkin sampai di sini pemaparan dari saya, kita langsung saja kami kembalikan kepada moderator. Ada pertanyaan? Terima kasih kami ucapkan atas pemaparan materinya oleh Ibu Enda Sarjana Pendidikan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk 3 penanya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD 18, Ibu Hermiana. Jadi bertanya Ibu, alhamdulillah atas pemaparan yang tadi. Semoga sekolah-sekolah kita yang mendengarkan ini bisa membawa atau membuatkan hasil sekolah kita ya, membudayakan positif tadi. Yang ingin ditanyakan, apa yang harus dilakukan kita sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu penanya pertama. Selanjutnya kami buka lagi pertanyaan untuk yang kedua kepada Ibu. Kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari perwakilan SD 13. Izin bertanya kepada Ibu Elida, apa tujuan dari mengimplementasikan disiplin positif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah ada 2 penanya. Tinggal 1 penanya lagi. Kami persilakan untuk penanya ketiga ya kepada Ibu. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SD 23 masih harus ini tentang apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada ketiga penanya. Baiklah, pertanyaan akan dijawab satu persatu dari penanya pertama, kedua, dan ketiga. Akan dijawab secara langsung oleh pemateri kita hari ini kepada Ibu Enida Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih. Untuk penanya pertama itu yang ditanyakan kepada Ibu Hermiana tadi ya. Nah, Ibu Hermiana menanyakan apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif. Ibu-ibu ya, di sini ya apa yang dilakukan untuk membangun budaya positif. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk membangun sebuah budaya positif itu pertama tadi kita harus adanya kerjasama antar pertama guru dan kepala sekolah dulu ya. Apa-apa dari untuk bisa kita terapkan di sekolah. Jadi kita berkolaborasi dulu dengan guru dan kepala sekolah, kemudian guru dengan guru, kemudian guru dan siswa, barulah guru dan orang tua. Nah, di sini harus adanya kerjasama dulu ya, kerjasama kita ya. Mungkin di sini untuk budaya-budaya musik tadi untuk kita memberitahukan kepada oke, kalau untuk sama kita bisa kita kecil ya, tapi kalau sudah dengan guru itu bisa kita panggil dengan wali murid ya, dengan orang tua itu bisa kita panggil, kita adakan rapat yang besar ya seperti komite tadi ibu. Jadi bisa kita untuk yang menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi bisa kita sampaikan kepada mereka ya apa, jadi mereka tahu ibu, jadi mereka tahu oh begini SD 13 begini harus datang di bawah jam 7 karena dia akan apel ya dari budaya positif. Terus kemudian setiap hari Sabtu itu ada kegiatan gotong royong ya, kemudian dengan olahraga bisa senam atau hiking, jadi anak-anaknya ya bisa kerjasama dengan orang tua, minta anak-anaknya dibekali untuk makan makanan sehat dan bergizi ya. Kemudian bisa juga kita ini ibu